Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Boneka lucunya ketiduran. Aduh, bangun. Sayang, bangun, kita masih belajar. Kamu ngantuk ya? Ngantuk? Oh, enggak ngantuk. Iya, cuman tadi bangunnya hebat subuh. Nah, teman-teman, rupanya tadi boneka lucu bangunnya subuh, dia sholat subuh, hebat banget. Kenapa anak Solih hari ini? Enggak ada yang jawab. Anak Solih biasanya bilangnya siap, tapi kali ini nggak ada yang jawab. Anak Solih? Oh iya, astagfirullahaladzim. Kita kan lagi stay at home di rumah, pantesan nggak kedengeran suara jawabannya. Oke lah kalau gitu, tanya sama boneka aja yang ada ya. Boneka lucu, kamu tahu nggak tema kita hari ini apa? Oh, dia mau bisikin sama Ustazah. Shh, diam ya, kita dengerin apa sih? Oh iya, makasih ya boneka lucu, kamu udah ngingetin Ustazah Atia. Tema kita kali ini adalah alat komunikasi. Terus subtemanya apa? Oh iya, makasih ya lucu, kamu baik banget. Tema kita alat komunikasi, kata lucu. Terus subtemanya alat komunikasi elektronik dan komunikasi cetak. Oh gitu. Terus emangnya perlu pelajaran itu untuk anak TK, untuk aku? Hah? Iya ya, boneka ini pintar juga ya. Dia nanya pelajarannya perlu nggak? Perlu banget. Dan banget perlunya. Saya kasih tau ya sayang ya. Nah, karena subtemanya adalah alat komunikasi elektronik sama alat komunikasi yang cetak, jadi Ustazah akan jelaskan dua perbedaan alat komunikasi. Sama-sama alat komunikasi, tapi ada perbedaan. Oke, nah teman-teman, Ustazah lanjutin ya ceritanya lewat video kali ini yang ditemenin sama boneka lucu. Hai boneka lucu, kamu mau bisikin Ustazah lagi nggak? Oh, lanjutkan saja katanya. Oke deh. Hah, mau bisikin lagi? Oh iya, tepuk anak Solih dulu. Iya lupa Ustazah Atia, maaf ya. Tepuk anak Solih. Aku anak Solih, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, teman-teman disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yeay. Oke. Nah, kalau di video yang sebelumnya Ustazah Siti, Ustazah Nila, dan Ustazah Ike itu menyampaikan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Kali ini Ustazah Atia alhamdulillah diizinkan Allah untuk menyampaikan materi pelajaran Saqofah Islam. Nah, kalau pelajaran Saqofah Islam dengan tema alat komunikasi, subtemanya alat komunikasi elektronik.
Ustazah pilihnya handphone. Nih, ini kan alat komunikasi elektronik. Namanya apa sayang? Oh, nggak kedengeran. Oh iya, di rumah Ustazah lupa ya. Iya. Ustazah lupa kata bonekanya, Ustazah lupa kalau temen-temennya di rumah. Jadi suaranya nggak kedengeran. Oke deh, kita lanjut ya sayang ya. Nah, alat komunikasi elektronik handphone. So, kakak Islamnya apa ya? Nah, ingat kata Allah. Masih ingat nggak? Oh, nggak kedengeran. Iya, lupa. Di rumah suka lupa. Maaf ya, belum terbiasa. Tambah lagi udah kangen banget sama anak Soli. Oke, kita fokus lagi nih. Ini loh, kata Allah itu minta anak Soli untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya apa sahabat Islamnya pada handphone elektronik ini? Jadi handphonenya hanya digunakan untuk keperluan yang penting saja. Misalnya nih, buat video untuk lomba baca puisi, buat nonton video pembelajaran yang dikasih sama Ustazah Atia dan Ustazah Siti, Ustazah Nila, Ustazah Ike juga. Terus buat nerima telepon dari Abi, Umi, Mama, Papa, Ibu, Bapak, saudara, pokoknya semuanya nenek, kakek, itu boleh. Tapi ingat anak Soli, bahayanya handphone. Kalau tadi itu perintahnya Allah untuk menggunakan handphone itu yang baik-baik. Tadi kan baik-baik semua tuh. Nah, sekarang perintah Allah yang menjauhi larangan Allah. Apa? Main HP-nya berlebihan sampai lupa sholat, nonton videonya berlebihan sampai lupa tahfiz, sampai lupa tahsin, dipanggil sama Umi sama Abi gak denger. Nanti Umi lagi main HP. Itu gak boleh ya. Kata Allah tidak suka yang berlebihan. Kalau yang berlebihan pasti tidak baik. Jadi gunakan handphone sebaik-baiknya sesuai dengan yang Allah mau. Jadi main handphone itu, main HP itu ada dosanya juga jika dipakai sama anak Soli secara berlebihan. Ya, contohnya nih, ada kan ayat Al-Quran juga mau ngasih tahu kan, di handphone juga ada ayat Al-Quran kan? Iya. Jadi sekarang sains dan teknologi itu bisa membuat tulisan yang di dalam Al-Quran itu ada di alat komunikasi elektronik handphone. Tapi ingat anak Soli ya, nanti saja akan jelaskan tentang tulisan yang ada di dalam Al-Quran melalui kitab suci Al-Quran yang sesungguhnya, bukan di media alat elektronik handphone. Nih, coba lihat. Tadinya kalau anak Soli lihat, Umi, aku pinjam HP Umi, aku mau tahfiznya lihat handphone saja Umi. Umi, sini HP-nya sini. Nih kayak gini nih, ini kan misalnya ini anaknya, ini Uminya, ditarik-tarik HP-nya, ditarik-tarik. Mau lihat katanya alasannya buat baca Al-Qur'annya atau dengerin ayat Qur'annya. Tapi ternyata kalau kita lama-lama lihat handphone, karena di sini bukan cuma isinya Al-Quran saja, isinya banyak games, banyak juga aplikasi yang lain-lainnya, ada YouTube, ada semuanya, bisa dibuka nanti sama anak Ustazah Atia. Itu bahaya sekali. Nanti bukan malah baca Al-Quran, tapi malah lihat-lihat film-film atau games-games yang lainnya.
Kalau sudah begitu, berarti kita sudah tidak menjalankan lagi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita membuang waktu sia-sia, ya tidak boleh. Jadi itu ya, Sakofa Islam dari alat komunikasi elektronik yang saja pilih HP. Oke, Mas Solih, inilah mengapa kita harus cerdas dengan alat elektronik, khususnya HP. Jadi anak Soli di rumah nggak boleh nangis lagi maksa minta HP sama Umi sama Abi, karena itu nanti ada dosanya. Artinya kita tidak manfaatkan HP sesuai dengan maunya Allah, ya. Nah, kalau sudah pintar gunakan handphonenya, insya Allah handphonenya ini membawa berkah dan membawa pahala buat kita. Jadi sayang, mulai hari ini gunakan handphone dengan baik sesuai kebutuhan agar dapat pahala dari Allah. Gunakan handphone seizin orang tua. Kalau tidak izin orang tua, tidak boleh pakai handphone, apalagi sampai nangis sama handphone. No. Sejajar mulai bikin subtema yang kedua. Nah, subtema yang kedua adalah alat komunikasi cetak. Nah sayang, ini dicetak nih, tapi Ustazah Atia sekarang nggak ngasih tahu mesin cetaknya seperti apa. Ustazah Atia mau ngasih tahu hasil cetakannya, yaitu salah satunya adalah buku Al-Quran yang bisa kita baca. Nah, soalnya tahu nggak ini buku apa? Ini buku yang paling hebat di dunia. Ini buku yang dicetak, yang isinya semuanya, kok semua kayak anak bayi aja. Semua isinya adalah cerita Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak Soli, alangkah baiknya kalau anak Soli semuanya di rumah baca Al-Qur'annya, tahfiz dan tahsinnya itu pakai Al-Quran bacanya, bukan pakai handphone, ya kan? Karena kita buka ya, rahasianya apa? Bukan di dalam buku. Insya Allah semua adalah larangan dan perintah Allah yang memang benar-benar tidak ada iklannya atau nggak ada gamesnya, nggak ada film-filmnya, semua di sini cerita Allah. Nah, buku ini disampaikan kepada kita lewat apa nak? Cetak dulu, ada mesinnya. Tapi Ustazah tidak cerita mesinnya, tapi Ustazah akan menceritakan alat komunikasi cetak ini sangat-sangat baik kalau kita sudah menjadi pecinta Al-Quran dan menjadi orang yang suka membaca. Nah, gimana caranya? Masih ingat nggak nak? Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah Sakofa Islamnya, alat komunikasi cetak. Ya sayang ya. Di antara alat komunikasi cetak lainnya ada juga buku yang bermanfaat. Ustazah kasih tahu, kan kita belum bisa lancar membaca. Anak Ustazah Adia kan baru mengenal huruf saja. Nah, alangkah baiknya kalau kita belajar membacanya tidak menggunakan handphone, tapi menggunakan buku. Nah, ini manfaat dari alat komunikasi cetak. Coba lihat, di sini ada gamesnya nggak? No. Di sini ada nggak film-filmnya? No. Di sini hanya ada huruf-huruf dan gambar-gambar
hurufnya. Kalau misalnya udang, kalau alat hurufnya adalah U, gambarnya udang, ya kan? Nah, bisa fokus nggak? Serius kan akhirnya? Wah, iya, baca enak banget ini, nggak ada iklannya, nggak ada gamesnya, nggak ada apa-apanya. Nah, demikian pun dengan buku yang paling hebat di dunia, ya nak ya. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu alat komunikasi yang dicetak. Yang cetaknya manusia, isinya cerita dari Allah, disampaikan malaikat kepada Rasul, dan harus kita baca. Terus artinya kita pahami supaya nanti anak soleh selamat di dunia dan akhirat. Itu Sakofa Islamnya dari alat komunikasi. Nah, nanti ada alat komunikasi yang selanjutnya adalah alat komunikasi tradisional. Insya Allah kita buat materi bermainnya dulu bersama Ustazah. Nanti ada Sakofa Islamnya bersama Ustazah Atia. Bagaimana alat komunikasi tradisional? Untuk alat komunikasi elektronik sama cetak, kalau nanti ada yang mau bertanya, telepon aja ya. Oke, kan udah tahu ada nomor WA-nya. Minta sama Umi ya, tapi dibantu sama Umi ya. Oke, di grup juga boleh kok nanya. Oke, Ustazah tutup dulu ya. Ustazah minta maaf kalau Ustazah Atia ada salah. Kesalahan itu datangnya dari Ustazah Atia, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Apalah dayanya manusia dibandingkan dengan kebesarannya Allah. Doa Ustazah Atia, semoga wabah COVID-19 segera berlalu dari muka bumi dan kita bisa ketemu lagi di sekolah bersama. Akhirnya kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.